Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Sahrul Maulidi. Yang kedua yang beranggotakan Mas Lazwardi. Dan yang ketiga Mbak Alfida. Yang keempat Mbak Belinda. Dan yang kelima Mbak Kenendang. Dalam video kali ini saya akan membahas 4 video. Yang pertama, seberapa pentingkah anak muda memiliki semangat belajar? Dan video kedua, tema yang kedua, seberapa penting ilmu manajemen dakwah. Dan tema yang ketiga yaitu seberapa pentingkah ilmu psikologi organisasi. Dan yang keempat yaitu yang bertema seberapa pentingkah ilmu kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Lazwardi. Saya akan membahas pentingnya semangat belajar bagi anak muda. Belajar adalah suatu kegiatan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu sebabnya belajar itu sangat penting bagi seluruh manusia, termasuk kita sebagai seorang pelajar maupun mahasiswa. Karena tanpa belajar maka kita tidak akan mengetahui apa yang seharusnya kita ketahui. Bahkan adapun orang yang beranggapan bahwa belajar itu merupakan sesuatu yang sangat membosankan dan juga kadang merepotkan. Nah, dari itu tersebut maka kita dituntut agar lebih mampu membuat belajar itu menjadi lebih bervariasi dan penuh warna. Contohnya seperti menulis pelajaran di atas kertas yang berwarna misalnya, dan menempelnya di tempat yang sering kita lewati maupun singgahi. Selain itu juga kita harus mampu membuat belajar itu menjadi sesuatu kebutuhan dalam diri kita, dan juga harus lebih mampu mengubah pemikiran kita bahwa ternyata belajar itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan sekali. Kita juga bisa menganggap bahwa belajar itu merupakan sesuatu kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi, atau bisa juga belajar itu diibaratkan seperti makan. Apabila kita tidak makan, kita akan merasa lapar. Begitu juga dengan belajar. Apabila kita tidak belajar, maka kita juga akan lapar akan ilmu-ilmu yang akan ingin kita ketahui. Nah, inilah yang mendasari kenapa kita dikatakan belajar itu sebaiknya dianggap menjadi kebutuhan hidup kita. Sebelum kita mulai belajar, kita harus memberi sugesti dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang yang bodoh, orang yang masih membutuhkan belajar agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Sumber belajar itu bukan hanya buku, tetapi sumber belajar kita itu sangat banyak sekali, yaitu berupa lingkungan sekitar, komputer, internet, dan juga pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa setiap manusia dianjurkan untuk belajar seperti yang terdapat di dalam surah Al-Alaq, yang artinya bacalah. Dan juga Allah mengatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang berilmu. Nah, bagaimana kita mau menjadi orang yang berilmu sedangkan kita tidak mau belajar? Oleh karenanya, marilah kita luangkan waktu kita untuk belajar agar menjadi bekal dalam diri kita dan mengatasi segala permasalahan di dalam kehidupan kita ini. Begitu teman-teman. Kiranya begitu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mbak Alfida membahas tentang seberapa pentingnya sih ilmu manajemen dakwah itu. Halo teman-teman, saya Alfida Yuliasari akan membahas poin tentang pentingnya ilmu manajemen dakwah. Nah, apa sih ilmu manajemen dakwah ini? Ilmu manajemen dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang ruang lingkup manajemen dan ruang lingkup dakwah. Di dalam ruang lingkup manajemen, kita akan mempelajari tentang ilmu yang lainnya seperti manajemen sumber daya manusia, pengantar ilmu manajemen, teori administrasi, bahkan ada juga tafsir manajemen tematik, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan kemanajemenan.
Dan di dalam ruang lingkup dakwah ini kita juga akan belajar tentang ilmu keagamaan seperti ilmu dakwah, sejarah dakwah, studi Islam, studi Al-Quran, studi hadis, dan yang lain sebagainya. Jadi, pentingnya kita mempelajari ilmu manajemen dakwah karena di dalam ruang lingkup pembahasan manajemen dakwah ini sangat luas sekali, sehingga kita memiliki kesempatan mendapatkan prospek kerja yang sangat luas. Misalnya, bagi teman-teman yang ingin bekerja di suatu lembaga keagamaan, lembaga zakat, biro haji dan umroh, bahkan bisa juga buat teman-teman yang ingin menjadi pebisnis, karena di dalamnya kita juga akan mempelajari tentang kewirausahaan. Dan bisa juga buat teman-teman yang ingin jadi dai atau pendakwah. Karena orang juga sering salah mengartikan kalau kita belajar ilmu manajemen dakwah, kita hanya akan menjadi dai atau pendakwah saja, padahal bukan demikian. Kita mempelajari ilmu manajemen dakwah ini akan mendapatkan kesempatan prospek kerja yang sangat luas karena pembahasan di dalamnya juga sangat luas. Jadi, sangat cocok sekali buat kita untuk mempelajari ilmu manajemen dakwah. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas poin tentang pentingnya ilmu psikologi organisasi yang akan disampaikan oleh Mbak Belinda. Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi semuanya. Kali ini Belinda akan sedikit menjelaskan tentang apa sih psikologi organisasi itu, lalu apa sih pentingnya kita mempelajari psikologi organisasi. Oke, mungkin dari teman-teman tidak asing apabila mendengarkan kata psikologi. Mungkin teman-teman juga beranggapan bahwa psikologi ini akan mempelajari tentang mental, perasaan, pikiran, maupun perilaku dari manusia. Namun teman-teman, ternyata bahwa psikologi apabila digabung dengan organisasi ini akan memiliki sedikit arti yang berbeda, yaitu psikologi organisasi adalah suatu cabang ilmu dari psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam suatu ruang lingkup pekerjaan maupun dalam ruang lingkup organisasi. Tujuan dari psikologi organisasi ini dalam ruang lingkup organisasi adalah untuk meningkatkan performa karyawan maupun performa dari organisasi itu sendiri. Psikologi organisasi ini berfokus pada perilaku setiap individu maupun perilaku manusianya dalam organisasi tersebut. Selain itu, psikologi organisasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas dalam organisasi. Lalu, mengapa sih kita penting untuk mempelajari psikologi organisasi ini? Salah satunya adalah untuk membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan, menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja, sehingga bukan saja meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga mengembangkan perusahaan. Lalu menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Jadi teman-teman yang memiliki semangat berorganisasi wajib untuk memiliki ilmu psikologi organisasi ini. Mungkin segini dulu dari Belinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan ngebahas tentang ilmu kewirausahaan. Seberapa penting sih ilmu kewirausahaan itu? Nah, aku di sini akan menyampaikan beberapa argumenku tentang pentingnya ilmu kewirausahaan. Menurutku, ilmu kewirausahaan itu sangat penting untuk dipelajari. Bukan hanya untuk dipelajari oleh orang dewasa, tetapi menurut pandanganku, ilmu kewirausahaan ini juga perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa jika seorang anak atau remaja itu sudah mempunyai mentalitas kewirausahaan, pasti di masa depannya dia akan tahu jalan untuk dia berkarya. Karena di ilmu kewirausahaan ini kita kan dilatih untuk berinovasi, untuk berpikir ke depan, untuk melatih kreativitas kita, serta berpikir bagaimana menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi ketika kita memulai sebuah usaha, pekerjaan, atau bisnis. Dan kita juga di kewirausahaan itu diberikan ilmu mengenai apa sih fashion kita, bidang
bidang apa yang cocok untuk kita kembangkan sesuai dengan passion kita sendiri. Jadi dengan kita mempelajari ilmu kewirausahaan, maka mental kita akan kuat sebagai mental seorang wirausaha. Jadi ketika kita sudah benar-benar beraksi di lapangan, maka kita akan mudah dan tidak akan menyerah dalam menghadapi segala tantangan di lapangan yang kita tahu bahwa dunia kerja itu keras. Dengan kita mengetahui bahwa ilmu kewirausahaan itu sangat penting, maka kita harus serius dalam belajar ilmu kewirausahaan itu selagi kita masih memiliki fasilitas belajar, baik itu di kuliah atau di sekolah. Jadi manfaatkan waktumu untuk belajar ilmu kewirausahaan sebaik-baik mungkin, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian siapkan untuk beraksi di lapangan, beraksi di masa depan kita untuk menyiapkan masa depan kita yang terbaik. See you, terima kasih. Dari kelompok kami, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.